Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang beriman, lebih dari 1400 tahun yang lalu di kota Madinah, pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perang Tabuk. Itu adalah perjalanan panjang melewati panasnya padang pasir penuh ujian dan pengorbanan. Di antara para pejuang itu tidak ada Ka'ab bin Malik, padahal ia adalah sahabat yang dikenal bersemangat, selalu ikut bersama Rasulullah dalam perjuangan. Tapi kali ini ia tertinggal, bukan karena sakit, bukan pula karena kekurangan bekal. Ia menunda-nunda hingga akhirnya benar-benar tidak berangkat. Saat Rasulullah tiba di Madinah, orang-orang yang absen datang memberikan alasan. Ada yang mencari-cari dalih, ada yang berkata dusta. Namun Ka'ab bin Malik berkata jujur, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak punya alasan. Aku sehat, hartaku cukup, tapi aku telah lalai." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjawab singkat. Adapun orang ini, ia berkata benar. Pergilah sampai Allah memutuskan perkara tentangmu. Lalu datanglah perintah dari Allah agar kaum muslimin tidak berbicara dengan Ka'ab dan dua sahabat lainnya, yaitu Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Maka selama 50 hari mereka bertiga hidup dalam keadaan dijauhi. Ka'ab berkata dalam riwayatnya, "Orang-orang menjauhi kami hingga bumi terasa sempit, padahal luasnya begitu besar, dan jiwa kami terasa sempit pula." Namun ia tetap menjalankan sholat, tetap hadir di masjid, dan tetap memberikan salam. Hingga suatu pagi datang kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Bergembiralah wahai Ka'ab, Allah telah menerima taubatmu." Ka'ab pun bersujud syukur. Penantian panjang itu akhirnya berakhir dan dosanya diampuni oleh Allah. Sahabatku, dari kisah ini kita belajar bahwa menjauh dari seseorang karena kesalahan dengan alasan syar'i adalah bentuk tarbiyah dari Allah, bukan karena kebencian. Dan bagi kita yang sering menjauh karena urusan dunia, betapa seharusnya kita lebih cepat untuk memaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah seperti itu bukan hanya terjadi di suatu tempat,
di negeri kita. Berapa banyak saudara-saudara kita yang saling membisu karena warisan. Berapa banyak tetangga kita yang tidak bertegur sapa hanya karena parkiran motor. Berapa banyak keluarga yang renggang karena pesan WA yang salah tafsir. Apalagi bagi sahabat-sahabat yang sudah berumur di atas 50 tahun. Waktu yang kita miliki maka semakin sedikit. Tidak ada jaminan besok kita masih bisa memperbaiki hubungan yang retak. Dan yang lebih mengerikan, ada ancaman yang sangat berat dari Rasulullah bagi mereka yang memutus hubungan seperti ini. Kalau ancamannya sampai menyentuh perkara akhirat, apa kita masih berani membiarkannya? Namun sebelum kita lanjutkan, silakan tekan tombol like, subscribe, dan tuliskan doa serta hajat Anda di kolom komentar. Semoga dengan mengetikkan doa, Allah mengangkat segala kesulitan kita, menghapus segala dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pastikan Anda menonton video ini sampai akhir, karena kalau Anda hanya setengah-setengah mendengar, Anda bisa gagal paham dan justru salah mengamalkan. Sahabat beriman, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Keduanya bertemu, lalu yang ini berpaling dan yang itu juga berpaling, dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali memberi salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan mendiamkan lebih dari 3 hari adalah dosa besar. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, setiap hari Senin dan Kamis amal manusia diperiksa. Namun orang yang masih berseteru, ampunannya ditahan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Allah mengampuni dosa setiap hamba yang tidak menyekutukannya, kecuali orang yang masih berseteru dengan saudaranya. Maka dikatakan, tangguhkan keduanya sampai mereka berdamai. Bayangkan, amal kita yang sudah dengan susah payah kita kumpulkan, tapi tertahan hanya karena hati kita keras untuk memaafkan. Sahabat yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba karena memaafkan kecuali kemuliaan. Saudaraku, hidup kita ini sangatlah singkat. Kita tidak tahu siapa yang akan pergi lebih dahulu. Jangan biarkan gengsi menjadi penghalang menuju surga. Terkadang satu senyuman dan satu salam bisa menghapus dosa yang kita pikul bertahun-tahun. Jika kalian merasakan pesan ini bermanfaat, jangan biarkan berhenti di telinga Anda saja. Bisa jadi satu orang yang Anda kirimi video ini, hatinya akan luluh dan ia kembali merangkul saudaranya, dan pahala itu insya Allah akan mengalir juga untuk Anda. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.